Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Pisan, NPM 1184199 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Sini saya akan menjelaskan mengenai REST dan JSON. Nah, sebelum masuk ke REST dan JSON, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai API. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface, yaitu sebuah penghubung antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain, sehingga database dapat membagi akses datanya ke banyak aplikasi. Nah, API sendiri ini dibagi lagi jadi 3 arsitektur. Yang pertama SOAP, yang kedua RPC, yang ketiga REST, yang nanti akan saya bahas kali ini. REST. REST di sini merupakan representational state transfer. Nah, REST ini seperti yang disebutin tadi, salah satu arsitektur dari API. REST ini sebenarnya merupakan gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web dan perangkat lainnya agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi. Nah, di REST ini ada 5 metode yang bisa digunakan untuk mengakses data pada server, yaitu GET. GET ini sesuai namanya digunakan untuk mengakses dan membaca data dari server. Yang kedua ada POST. POST ini untuk menambah data dari klien atau dari komputer kita ke server, ke database. PUT. Selanjutnya ada PUT. PUT ini digunakan untuk mengubah data yang ada di database. Patch. Selanjutnya ada patch. Patch ini hampir sama dengan PUT, gunanya untuk mengubah data yang ada di database. Kemudian ada delete. Sesuai namanya, fungsinya itu untuk menghapus data yang ada di database. Nah, ini ada contoh cara kerja dari REST API. Jadi di sini ada mobile, web, atau desktop client, atau kita di sini. Di tengah-tengahnya ada REST API sebagai perantara komunikasi antara perangkat kita dengan server atau database. Nah, jadi nanti si mobile, web, atau desktop client ini mengirimkan request melalui REST API, kemudian request tersebut diteruskan ke server. Nah, request itu bentuknya seperti yang metode-metode tadi, ada GET, POST, PUT, DELETE. Nah, kalau request itu sudah sampai ke server, kemudian requestnya valid, kemudian server akan memberikan apa yang kita minta. Misalnya kita minta get data stok barang ke server. Nah, nanti server itu ngirim data stok barang ke REST API, terus REST API ini terusin ke perangkat kita. Nah, untuk biar bisa komunikasi antara server sama mobile, web, atau desktop client ini atau perangkat kita, biasanya menggunakan bahasa perantara. Contohnya seperti JSON data. Nah, selanjutnya apa itu JSON? JSON itu turunan dari JavaScript. JSON ini kepanjangannya JavaScript Object Notation atau objek notasi JavaScript. JSON ini merupakan sebuah format untuk menyimpan informasi secara terstruktur yang biasanya digunakan untuk transfer data pada API, termasuk REST yang akan digunakan pada tugas kali ini. JSON ini terdiri dari key dan value. Selanjutnya ada jenis-jenis value yang dapat digunakan pada JSON. Yang pertama ada array, kemudian objek, selanjutnya ada string atau tulisan, ada angka, kemudian boolean yang nilainya true atau false, kemudian ada null. Nah, berikut ini adalah contoh dari JSON. Cara penulisannya menggunakan kurung seperti ini. Ada ID barang, kode produksi, nama barang, jenis barang, jumlah stok, dan harga barang.
Nah, untuk kode produksi di sini contohnya ada cabangnya lagi. Di dalamnya ada wilayah produksi, tanggal produksi, dan batch produksi. Nah, selanjutnya adalah implementasi REST dan JSON. Untuk implementasinya, di sini saya menggunakan database stok barang dari perusahaan manufaktur. Nah, ini salah satu contoh tabelnya. Ada ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah stok, dan harga barang. Nah, kemudian setelah saya membuat database, saya lakukan pembuatan API yang menggunakan PHP. Nah, pertamanya saya buat file database.php di dalam folder config. Nah, di file ini itu berisi gimana kita cara koneksi ke database-nya. Kemudian selanjutnya ada models. Setelah dari database, kemudian saya buat models. Dalam folder models ada file inventory.php. Nah, inventory ini isinya kelas inventory yang digunakan untuk mengakses tabel stok. Di sini ada tabel stok. Nah, ini ada atribut-atributnya ditulis di sini. Ini ada konstruknya untuk menyambungkan dari file ini, file inventory.php ke database-nya. Kemudian di sini ada sebuah metode fungsi baca data untuk menuliskan query untuk mengambil datanya nanti. Setelah membuat semua tadi, selanjutnya saya membuat folder API. Dalam folder API ada folder post. Di sini ada read.php. Nah, read.php ini fungsinya untuk jika webnya melakukan request get, maka dia akan mengambil datanya dan menampilkannya di web. Nah, setelah saya buat semuanya tadi, bisa dicoba di Postman. Cara mencobanya, kita mengetikkan alamat dari web servernya. Nah, ini contoh alamatnya, localhost 8080, karena saya simpan di laptop saya, server lokal. Kemudian ada read PHP, jadi dia bacanya file read PHP. Ini kita klik send. Nah, di sini muncul datanya, ada ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah stok, dan harga barang. Untuk tugas kali ini saya hanya menggunakan metode get saja. Kemudian implementasinya pada website. Nah, di sini saya sudah membuat websitenya. Nah, ini ketika kita reload, nah dia akan muncul ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah stok, dan harga barang menggunakan API. Di sini saya memanggil API-nya menggunakan script Ajax. Jadi di sini saya buat dulu variabel array dari ini inventory array data. Kemudian di Ajax ini saya deklarasikan metode get. Kemudian saya simpan URL dari API yang telah saya buat. Nah, ketika dia sukses,
maka dia akan membuat table dari array inventory array data. Nah, ini metode buat table diambil, fungsi buat table diambil dari bawah. Buat table, nah sini saya simpan variabel table untuk membaca dokumen by element ID, table inventory ke script HTML. Di sini saya melakukan looping ketika jumlah i-nya kurang dari jumlah data di database, maka dia akan looping terus sehingga membuat tabel yang berisi ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah stok, dan harga barang. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Untuk melakukan uji coba, pastikan SAM-nya harus aktif. Kalau tidak aktif, dia nggak bisa akses ke API yang udah kita buat, yang udah saya buat maksudnya. Nah, jadi dia nggak bisa akses. Ini harus dipastiin ini aktif dan harus dipastiin nomor portnya berapa. Nah, ini kalau aktif dia bisa akses ke API. Sini saya menggunakan hasil produksi spare part blok mesin mobil sebagai stok barang ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.